ya benar yang seperti saya bilang, ini efeknya bisa sampai Indonesia swasembada pangan kalau sampai bisa melakukan ini. Tapi menurut kacamatanya Pak D sendiri, bisa dilakukan oleh Bisa. orang. Oke, welcome back to my channel. Ya, di video kali ini saya akan kembali menghadirkan kisah atau sosok inspiratif. Nah, tapi di sini yang menarik ya, di video kali ini impact-nya ya, ini bisa sampai ke negara kita. Impact-nya bisa sampai seluas itu di video kali ini. Dan sosok yang akan saya undang nanti adalah sosok yang bisa jadi apa yang telah beliau buat, apa yang beliau jelaskan nanti, impact-nya besar sekali untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Saya nggak mengada-ngada, karena dalam beberapa dialog saya sudah sering ngobrol, dan menurut saya itu impact-nya luar biasa nanti untuk negara kita. Jadi saya mau ceritakan dulu bahwa sosok yang akan saya undang adalah seorang mantan dokter kandungan dulunya, dan Pak D saya sendiri, beliau saat ini tinggal di tempat lokasi syuting sekarang ini, yaitu di Gria Debaca di Kota Batu, di mana dulu beliau adalah seorang dokter kandungan dan punya klinik dan lain sebagainya. Lalu setelah itu beliau akhirnya membangun aset bisnis yang membuat beliau bisa hidup bebas finansial selama hampir 20 sekian tahun lah. Nah, sehingga dalam masa-masa bebas finansial itu, selama ini beliau sudah banyak mencoba berbagai hal, berinovasi apapun dan lain-lain yang tujuannya memang untuk orang banyak, untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, salah satu contohnya adalah apa yang Anda lihat sekarang di belakang saya ini. Saya nggak ngerti ya tentang agro dan segala macam, tapi di sini ada padi, ada bawang, ada cabai, ada ini dan lain-lain, dan kok bisa hanya dengan begini saja, kok bisa tumbuh dan segala macam. Nah, ini yang perlu kita gali nih. Ada apa ini semua? Kan kalau misalkan semua orang bisa melakukan ini, ini impact-nya besar sekali. Dan bisa sampai swasembada pangan di negara kita ini. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, karena ini perlu penjelasan yang memang harus mengerti dan paham betul. Nah, kali ini kita akan samperin Dr. Sigit Setiawadi yang lagi sibuk di pojokan sebelah situ. Yuk kameramen, kita ikutin ke Dr. Sigit. Nah, ini beliau, Dr. Sigit Setiawadi, Pak D saya sendiri, dan orang yang sangat berpengaruh bagi hidup saya, pola pikir saya selama ini, karena dulu sudah sering diberikan buku macam-macam lah, dan diajak ke berbagai seminar dan lain-lain sebagainya lah. Assalamualaikum, Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan ceritanya sudah beberapa lama ini nih. Kalau ya saya kan kalau bikin video atau bikin apa ya di lokasi beliau juga, di atas ya ada studio itu ya. Cuman saya nih agak terganggu. Ini apa sih? Kemarin sempat beli ini galon sampai berapa truk, terus ada ini macam-macam. Ini apa? Lagi ngapain sih Pak D Sigit ini? Nah, apa sebenarnya Pak D ini? Mau ngapain ini ceritanya nih? Ya, sebenarnya ya apa ya? Istilahnya tuh LKK lah ya, lansia kurang kerjaan itu. Karena sudah bebas. Jadi ini saya mau mencoba suatu sistem yang disebut autoponik. Autoponik ya, jadi sistem penanaman yang semuanya serba otomatis itu. Nanti kita bisa lihat secara sepintas ya. Dimulai dari maggot. Ya, maggot itu anunya lalat apa jenis tertentu lah ya. Teknisnya gitulah ya. Nanti kita kemudian maggot itu secara otomatis masuk ke kolam lele. Ya, ke kolam lele ya, maggotnya sendiri diberi sampah. Sampah dapur, sampah pasar atau apapun. Nah, nanti dari kolam lele itu nanti memberi ini apa namanya makanan kepada tanaman-tanaman yang mau kita tanam. Nah, tapi kan gini,
saya diajarkan sama Pak Disikit tentang kita hasil akhir dulu. Nah, yang mau saya tanya ini tujuan dan hasil akhirnya yang diharapkan sebenarnya ini untuk apa gitu? Sebetulnya fokus saya meskipun di sini ada bermacam-macam ya, ada terong dan lain-lain. Fokus saya ke padi sebetulnya. Padi, iya. Jadi padi ya, karena ya Farlu sendiri tahulah kebutuhan per kapita itu beras itu 80 kilo per 8 kilo orang per tahun. Kilo per orang per tahun. Orang Indonesia gitu ya. Sehingga bagaimanapun juga kita berkejaran ya. Itu sulit untuk apa? Swasembada ya. Karena kamu bisa bayangkan 80 kilo beras itu setara dengan 150 kilogram gabah. 150 kilogram gabah kering ya di sawah gitu ya. Jadi kalau kita setiap tahun penduduk Indonesia nambah 6 juta ya setara dengan Singapura ya, 6 juta, maka saya sudah hitung kebutuhan tambahan itu adalah 450 ton. Ya 450.000 ton gabah. Wow, dan nggak akan mungkin cukup itu. Nggak akan mungkin cukup karena 450.000 ton gabah itu bisa diproduksi, katakanlah 1 hektar itu 10 ton per tahun ya, 5 ton gitu. Ya berarti harus nambah setiap tahun 45.000 hektar sawah. Sedangkan sekarang pembangunan malah di Jawa malah menyusut gitu ya. Jadi memang ya itulah, makanya kalau kita bisa mengalihkan sawah itu ke halaman, dengan cara yang sangat praktis, ekonomis, hasilnya juga memuaskan, maka yang terjadi ya kita bisa menggeser. Katakanlah separuh kebutuhan beras dicukupi oleh keluarga masing-masing, yang separuh baru petani. Nggak perlu impor berarti. Nggak perlu impor. Oh, itu tujuannya teman-teman dan yang nonton. Jadi ya benar yang seperti saya bilang, ini efeknya bisa sampai Indonesia swasembada pangan kalau sampai bisa melakukan ini. Tapi menurut kacamatanya Pak D sendiri bisa dilakukan oleh bisa orang? Sangat bisa. Kita lihat di situ. Kita perlu menggali lagi nih sistemnya ya. Kita lihat. Nah, ini kan padi nih, jelas nih kelihatan ya. Iya. Nah, ini gimana nih ininya nih? Konsepnya ini sudah saya tutup dengan plastik hitam ya. Plastik. Ya, yang aslinya yang seperti itu, yang baru ini baru kemarin. Ini baru kemarin saya buat susu. Nah, jadi yang di atas itu adalah media tanam. Ya, yang di bawah itu air. Ini ya, air ya. Nah, air itu terhubung dengan sebuah pipa PE ya. Ini pipa PE. Kemudian dihubungkan dengan ini. Ini isinya lele, ikan lele. Oh, ini isinya lele. Ikan lele lumayan banyak, segini, gitu ya. Lah itu masih gerak-gerak dan seimbang. Ini dengan seluruh itu seimbang. Ada apa namanya ya? Bejana berhubungan. Nah, bejana berhubungan seperti itu, sehingga kalau terjadi penguapan di sini, air berkurang, ini akan turun, maka air dari kolam lele yang lebih besar akan masuk ke sini. Ini akan menurun, hanya masuk dengan seimbang lagi. Nah, ini juga lele. Ini juga lele. Ini juga ikan lele. Ya. Nah, jadi ini dari keran, tapi dari manapun lah airnya. Kalau ini turun, ini ikut turun. Pada titik tertentu, balon pelampung di sana juga turun dan air kerannya keluar. Dengan begitu ini akan terus stabil sekian, ini sekian, ini sekian. Jadi sudah tersistem segitu volumenya. Ya, betul. Jadi setiap galon itu sudah saya ukur antara 6-7 liter. Setiap isinya, galon 6 atau 7 liter bawahnya. Jadi persediaan air 6-7 liter. Dan kelihatan banget ini subur banget. Karena apa? Karena dari lele. Pupuk organik. Pupuk organik semua ini dari lele. Jadi di sini kita tidak perlu nyiram. Iya. Tidak perlu mupuk. Wow. Ya. Dan untuk padi tidak perlu hama nantinya. Karena apa? Dengan sistem begini, maka
katakanlah ini sederet satu blok padi, ada terong, terus ada lagi, itu nanti akan hama nggak mau datang ke sini. Ke padi. Ya. Jadi ini semua sudah sistem mulai dari pemupukannya, pengairannya, dan lain-lain ya. Nah, sementara lelenya saya beri makan pelet, tapi nanti ada lagi yang ini. Nah, ini ada tempat magot nanti, pengolahan sampah. Magotnya ya, untuk pengolahan sampah dari magot. Magot itu kalau sudah dewasa dia akan keluar cari naik. Nah, keluar sini, udah keluar sendiri. Jadi sampai sistem dia makannya pun juga sudah sistem. Jadi kita hanya tinggal memberi makanan sampah dapur. Yang penting bukan sampah matang yang ada bumbunya ya, tapi sampah sisa buah, sisa sayur dan lain-lain, atau sampah pasar. Jadi ini cycle-nya atau perputarannya sampai dimulai dari sampah organik kita sendiri. Betul. Buat makanannya magot. Ya, magotnya juga untuk makan lele. Lelenya untuk makanan tumbuh-tumbuhan. Pupuknya, airnya. Semua mah. Dan pengairannya pun sudah dibuat sistem yang dengan tadi ya. Iya, sistem tertutup sudah. Jadi tidak seimbangan, nggak akan nambah, nggak akan tumpah, dan nggak perlu ngasih air lah. Nggak perlu, gitu loh ya. Dan kamu lihat sendiri tuh, terong-terong udah berbunga, seger banget ini. Ini cepet banget ini. Oh iya, ini terong. Saya sendiri belum pernah melihat terong sedemikian besarnya, itu cabai gitu ya. Nah, tapi fokus saya sebetulnya ini. Iya. Fokus saya ini. Berarti orang di halamannya sendiri bisa bikin beras dan segala macam ya? Iya. Bisa bikin padi. Jadi kalau tadi kita bicara kebutuhan lagi Iya. 150 kilogram per tahun butuhnya. Nah, kalau ini saya desain untuk bisa panen 4 kali setahun. 4 kali setahun? Ya, karena ini sistem nanamnya aja sistem Haston ya. Haston itu Haston sama Hartono atau apa, yang dalam jumlah banyak sekaligus nanamnya. Nah, setelah itu nanti kalau sudah panen, dipotong, kemudian dibiarkan tumbuh, terus dikepras sampai bawah. Dikepras sampai bawah, itu akan tumbuh baru. Ya, namanya salibu gitu ya. Sistem itu salibu. Dan biasanya yang kedua lebih bagus dari yang pertama. Oh gitu. Karena tumbuhnya serentak. Nah, di Indonesia yang sudah dicoba sampai 5 kali. Itu, tapi di Cina udah seterusnya gitu loh. Oh gitu. Iya. Jadi sepanjang ininya dirawat, akarnya, apalagi dengan sistem ini, akar bisa dipotongin. Jadi bentuk akar baru. Bentuk akar baru. Iya. Itu akan selamanya. Wah, ini solusi banget ini. Dan ini bisa dilakukan di rumah. Di rumah. Ya. Kalau sekarang kan sudah terbukti kalau dengan apa namanya, galon atau dengan apa itu bisa produksinya sekitar 3 atau 4 pon. Ya, gabah. Berarti kalau gabah sekarang harganya 5.000, ini 1 unit dengan ininya itu 4.000 lah, enggak sampai. Satu ini ya? Iya, setiap botol ini 4.000 ya. Botolnya sendiri cuma 2.000, murah. Ya. Apa perangkat lainnya 4.000. Maka kalau misalnya 3 atau 4 on, 2 atau 3 kali panen sudah break even point. Sudah BP, habis itu tinggal nunggu. Iya. Tinggal nunggu, enggak usah nambah apa-apa. Panen, batangnya dicacain, masukkan lagi. Batangnya dicacain, masukkan lagi, terus siklus gitu. Nah, ini menariknya karena sepengetahuan yang saya kenal, Dr. Sigit memang mungkin agak sedikit malas ya. Jadi orientasi beliau selalu menciptakan sistem. Bagaimana saya nggak perlu setiap hari ini, semuanya sudah otomatis. Nah, tapi kalau ngomong tadi biayanya sekitar 4.000. Kalau ngomong total semua sampai ininya segala macam, kira-kira enggak banyak juga. Karena prinsipnya begini. Untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri, kurang lebih butuh 80 kotak ini. 80 ini, 80 sampai 100 lah maksimal. Ya. Ini sekian, ini 40. Ya. Jadi 2 deret ini sudah cukup untuk 1 orang. 2 deret cukup 1 orang, Untuk kebutuhan padi, ya, berasnya sendiri gitu ya. Dan 2-3 kali panen udah break even point. Iya. Jadi ya sistemnya kalau ingin mengembangkan kan ya seperti biasa lah.
padi makan manusia dulu, kita yang membiayai. Iya. Setelah itu baru dari hasilnya kita jual, kita buat yang lebih luas. Misalnya kalau mau diperluas, padi makan padi, padi makan padi, padi makan padi. Setelah luasnya cukup, barulah manusia makan padi. Itu konsep investasi di bidang pertanian ya. Apa saja lah, mau ini terong dan ya tentunya dengan begini orang akan bisa satuan itu multi crop ya, multi crop. Iya. Jadi bisa banyak hal. Bisa banyak, iya, bisa tomat, sayuran dan segala macam. Dan orang nggak usah khawatir lagi, oh tomatnya nggak laku, wah masih ada cabai. Iya. Oh, tomatnya murah banget, ya cabai nggak akan murah. Iya. Nanti cabainya turun, tomatnya naik, akan terus. Iya, terus seperti itu. Wow, ini solusi bukan cuma swasembada pangan, tapi solusi ekonomi alternatif juga ini buat orang kebanyakan di luaran. Kalau ngomong biaya lagi, per bulan itu kira-kira habis berapa untuk merawat ini? Nggak ada. Nggak ada jadi. Ya nggak ada. Begitu sistem sudah jadi, kita tinggal duduk aja. Iya. Paling listrik yang untuk air itu aja ya? Nggak pakai. Ini kan kebetulan aja pakai apa namanya ada sisa blukudukan untuk anula. Sebetulnya untuk lele nggak perlu. Oh gitu. Nggak perlu aerasi, nggak perlu. Oh. Toh airnya ganti terus. Oh iya. Airnya kan menguap dibutuhkan. Jadi ini sangat hemat air gitu. Wah. Dan misalnya di pupuk, ini tidak ada rencana pupuk, tapi nanti untuk percobaan separuh saya pupuk. Pada waktu padinya sudah mulai bunting begitu, masanya tambahan, baru saya pupuk, separuh enggak. Nanti hasilnya kita lihat bagaimana. Oke. Apa tadi ini aquaponik dan hidroponik atau apa tadi namanya? Iya, namanya autoponik. Itu bikin sendiri saya yakin itu. Bikin sendiri ya autoponik. Ya, sebetulnya sudah ada yang pakai autoponik, tapi itu hidroponik tapi dengan alat-alat mesin dengan sendiri gitu loh. Tapi ini autoponik yang benar-benar auto dari sampah ke makot dan itu otomatis, ininya juga otomatis, kita nggak ikut. Makotnya keluar sendiri dari tempatnya. Iya. Nah ini saya punya fun fact ya. Ini fun fact yang lain dari pertanian lah, bahwa saya baru tahu ternyata pencetus atau penggagas yang namanya atau konsep posyandu itu Dokter Sigit ternyata. Dan kita selama ini seluruh rakyat Indonesia mungkin nggak tahu bahwa ternyata saya juga baru tahu loh. Dan jangan-jangan nanti autoponik jadi seperti itu juga nih konsep ini. Ya itu tahun 80 lah saya dinas pertama di Tuban tahun 80 ya, akhir 80 saya dinas, kemudian mengadakan yang namanya program kesehatan masuk desa BKMD ya. Nah kemudian ada BKKBN mau gabung, Dok boleh enggak kita gabung? Boleh silakan. Jadi ya terpikir harus enggak boleh nama kesehatan ya. Ada dua instansi lain kan. Oke, kita buat aja Proyandu, program pelayanan terpadu. Ya. Nah jadilah nama tempatnya disebut Posyandu. Nah udah dapat banyak kunjungan, ngetren itu waktu itu ya. Sekarang pejabat itu kunjungan. Ya, kunjungan bahkan sampai WHO pun. Oh, WHO pernah WHO. Iya. Berkunjung ke situ gitu ya. Perwakilan WHO Indonesia berkunjung ke situ, melihat jadi viral. Dari puskesmas lain, kota lain juga berkunjung, dan ya Pak D sempat dapat predikat dokter puskesmas berprestasi gitu ya dari Pemda Jatim. Nah, kemudian ya tiba-tiba aja tahun 84 diresmikan oleh Presiden. Kemudian saya nggak tahu juga nama Posyandu. Namanya karena sudah melebar kemana-mana kan. Selama 3 tahun itu sudah tersebar kemana-mana. Iya. Nah ini juga nih autoponik ini kalau viral, setidaknya enaknya sekarang zaman media sosial tahu sumber awalnya tuh dari video apa sih, siapa sih yang mengenalkan ini. Oke. Nah, kalau ngomong YouTube lagi, YouTube itu kan ya banyak juga lah tips-tips hidroponik, aquaponik atau apa. Dari apa yang pernah ada di YouTube, bedanya apa ini sama ini semua? Saya sebetulnya sudah melakukan semua ya, hidroponik sudah, aquaponik sudah, makot ini juga tahun 2011 pada saat di mana-mana belum ada makot, saya di Villa Lumajang sudah budidaya makot. Masalahnya di aquaponik, hidroponik dan lain-lain adalah infrastrukturnya cukup mahal. Ya, infrastrukturnya cukup mahal ya, dari plastik dan lain-lain. Yang kedua, butuh listrik.
untuk jalan terus-menerus. Iya. Lumayan itu. Itu lumayan karena saya pernah nyoba antara listrik dan ininya enggak cocok. Listriknya aja loh ya belum sampai ya. Baru listriknya sama ininya enggak cocok. Jadi harus punya pelanggan yang memang hidroponik, aquaponik itu kelas premium lah. Ke atas ya. Kalau dia dapat pelanggan kelas premium baru nutup. Kalau dijual ke pasar enggak mungkin. Ya. Tapi kalau ini udah jual ke pasar. Oke, ya jadi itu bedanya. Jadi istilahnya ini bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun karena murah banget. Ya. Ini kan barang terbuang ini. Iya. Barang terbuang. Oke. Nah, ini kalau penonton lihat ya, jadi ternyata galon-galon waktu itu beli sampai 1 truk 2 truk itu untuk ini. Lalu ditutup plastik ini ya. Ini tas kresek. Jadi untuk menghindari oksidasi dari sinar matahari. Menghindari oksidasi dari sinar. Jadi dalamnya awet nanti galonnya sendiri awet. Paling yang rusak setahun sekali atau 2 tahun sekali ya ganti tas kreseknya, ini kan murah. Jadi kita juga mengurangi yang namanya plastik tuh hanya setahun sekali nih. Oke. Ini ada terong, ada tomat yang sudah dicoba apa nih? Terong, tomat, kemangi, ini bawang merah, dan lain-lain. Jadi nanti saya hanya melihat ini, melihat produktivitasnya. Oke. Gitu ya. Kalau memang produktivitasnya nanti tinggi, ya siapa tahu bawang merah ditanam pakai cara gini. Iya. Daripada nyiram-nyiram. Tinggal dirapetin aja. Wah. Ya. Wah, ini luar biasa ya. Yang nonton, Anda yang nonton ini mungkin saat ini baru sekedar minat juga atau baru sekedar apa iya bisa, tapi saran saya ya kenapa tidak untuk dicoba, karena untuk bikin akhirnya terpikir atau sistem yang seperti ini perlu berapa kali percobaan. Ya karena saya semua sudah nyoba gitu loh. Ini tinggal gabungin aja dari apa yang pengalaman saya tentang makot, pengalaman saya pelihara ikan, saya sudah remaja sudah pelihara ikan, pengalaman saya membuat sistem hidroponik, aquaponik, semua sudah saya coba. Sekarang tinggal gabungin. Gabungin. Itulah, jadi sebelum ini tampil di hadapan Anda, ini tayang di hadapan Anda, Dr. Sigit itu percobaannya ya sudah banyak sekali, mencoba berbagai hal, dan akhirnya ketemulah ini, konsep ini yang akhirnya. Jadi bagi Anda yang nonton, ya enak, sudah nggak perlu ikutan melakukan percobaan ini itu, ikuti apa yang sudah ada di sini, dan ini sudah kelihatan tuh yang tumbuh-tumbuh ya. Ya. Ini baru 2 minggu kan ini. Baru 2 minggu ini ya. Baru 2 minggu dari padi, dari benih. Dari benih. Bukan dari pindah tanam kan ini langsung. Nah, nanti ini kedepannya ya. Oke. Kedepannya nanti kalau ini memang betul-betul efisien, murah dan lain-lain, maka orang akan membuat rumah pakai genteng itu rugi. Sebaiknya atasnya didak. Bisa untuk sumber makan sendiri, sumber protein, dan sumber sampah. Nah, terus kedua, untuk kota yang ada masalah sampah, udah pakai sistem ini aja. Sekarang kan sudah ada mesin pemilah sampah, tinggal memilah sampah organik jadi bubur, buburnya dikasihkan makan makotnya bisa seperti ini. Nanti plastiknya mungkin kalau sekarang saya masih pakai barang bekas dari aqua galon minum, mungkin nanti bisa dicetak dari plastik bekas. Akan muncul industri-industri semacam itu. Ini menariknya adalah dari yang kita makan akhirnya nanti jadi makanan kita lagi ya. Wow. Siklusnya dan semuanya kalau sudah dibangun seperti ini, ya sudah, petani tinggal nunggu aja. Nanti petani bingung sendiri mau ngapain gitu. Bisa usaha yang lain, bisa ini yang lain akhirnya ya. Dan saya harapkan nanti anak-anak muda terutama. Nah, itu nih. Anak muda. Ya diharapkan ini bisa paling enggak membantu terbukanya swasembada pangan. Nah, kalau ngomong swasembada pangan, Pak D waktu bikin ini sampai kepikir ke sana.
Ya awalnya memang seperti itu. Jadi kan presiden yang baru kan fokus ke swasembada pangan gitu loh ya. Jadi di pikiran saya tuh apa sih masalahnya ini gitu loh. Masalah selama ini memang pembukaan lahan karena kebutuhan makanan kita tambah terus. Ya, tadi 6 juta, 6 juta orang nambahnya, 45.000 hektar tiap tahun harus nambah. Nah kalau separuh itu kita bisa tarik ke kota gitu ya. Jadi bukan hanya di desa buat makanan, tapi ke kota. Nah, itu sudah pasti swasembada lah gitu ya. Saya ketemu hal yang menarik barusan di obrolan barusan. Indonesia swasembada pangan. Ada pola pikir atau karakter orang yang mana nih Indonesia swasembada pangan, mana nih, kapan nih, ini banyak impor dan segala macam. Saya di sini tidak mau bicara politik dan apapun itu, tapi ada karakter orang yang polanya selalu mengeluh. Nah, Dokter Sigit, beda. Bagaimana caranya saya bisa ikut andil mewujudkan Indonesia swasembada pangan dengan apa yang saya mampu. Nah, sehingga kalau sampai video ini ditonton oleh jutaan orang dan melakukan ini, berarti beliau konkret caranya ketimbang hanya sekedar mengeluhkan keadaan swasembada pangan dan segala macam. Nah, ini pelajaran yang paling penting bahwa dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, ya mari kita semua ikut andil untuk mewujudkan program-program yang baik buat masyarakat dengan kemampuan yang kita punya saat ini. Salah satunya ini bisa terwujud ini swasembada pangan ini. Ya, ini masih skala kecil ya, skala kecil. Di halamannya ruang pertemuan gitu ya. Nah, ini skala sedangnya, ya lumayan besar lah. Ya kamu tahu kemarin Pak De beli 2 truk, 2 truk begini. Setelah saya semua, saya set. Sekarang kemarin dikirim ke Lumajang. Dikirim ke Lumajang yang lebih besar ya? Ya, lebih besar. Nanti 1-2 hari lagi saya akan ke sana untuk ngeset itu. Nanti dari situ baru kita kembangkan ke, ya di Lumajang kan ada lahan yang jauh lebih luas. Ya, jauh lebih luas. Nih yang nonton kalau mau mampir-mampir boleh? Boleh aja. Di Gria Debaca, di Kota Batu. Nanti kalau sudah panen bareng boleh. Iya. Bagi Anda mungkin yang, ya mungkin orang pemerintah, mungkin Anda orang yang bergelut di bidang ini dan segala macam, mau mampir-mampir ke Gria Debaca juga boleh ya. Di sini juga ada penginapannya di Gria Debaca di depan. Beliau juga punya homestay-nya. Mau nginep sehari 2 hari, ya silakan di Gria Debaca dan bisa mempelajari ini juga. Mungkin mau memvideokan, silahkan. Mau membagi, malah seneng ya Pak De ya kalau ini dibagikan. Sebanyak mungkin orang malah seneng. Oke. Nggak ada patennya ini. Patennya di video ini. Kalau diurus patennya, kasihan juga nanti ya masyarakat yang ini harus bayar paten lagi. Itulah hebatnya Dokter Sigit ya, nggak memikirkan untuk ininya sendiri, tapi bagaimana caranya ini bisa semudah mungkin diduplikasi dan menjadi otomatis. Bahkan untuk pangan kita saja, itu akhirnya bisa otomatis. Dengan upaya yang, ya ini bikin ini 2 hari selesai. Selesai, gini cuma mudah. Ini kan saya sendiri semua yang bidang, kamu kan tahu sendiri. Beliau sendirian. Dan usia beliau 70. Jadi kalau anak-anak muda bilang sini, wah ruwet kayaknya bikinnya tuh. Ini usia 70 bikin ini sendiri. Sehari bisa selesai bahkan ini. Nah, ini sebetulnya sudah banyak ya yang mencoba menanam padi di luar sawah ya. Ya di polybag, di ember dan lain-lain. Tapi saya tidak tertarik karena tidak ekonomis. Ya, sekarang katakanlah di polybag itu paling 1 atau 2 kali pakai sudah rusak ya, dan setiap kali ganti ya harus banyak ribet lah. Polybag harganya mungkin sekitar 1.500 satu itu. Padahal hasil padinya cuma 3 on. Ya, 3 on nantinya untuk beli polybagnya saja sebetulnya sudah rugi. Jadi hanya skala percobaan. Apalagi pakai ember, pakai macam-macam, itu skala hobi boleh lah. Tapi kalau untuk skala produksi ya, nah ini kebetulan memang
ada barang yang iya. memang sudah dibuang seharusnya gitu Iya, ya. Galon-galon ini kan Iya, galon iya. sudah dibuang, galon minuman tertentu Betul. yang tidak bisa kembali, sehingga akhirnya harus dimanfaatkan. iya. Murah 2.000, ada yang 1.000 macam-macam. Oke. Nah, ini kan galon ini kan sudah nggak dipakai nih, dibuang, dan ini plastik bisa merusak lingkungan. Nah, akhirnya dipakai. Nah, kalau dengan dipakai begini jadinya tidak jadi plastik sekali pakai. Iya, betul. Itu bisa dia berulang-ulang. pentingnya di situ. Oke, Dokter Sigit, ini terima kasih banyak sudah mau mengulas ini. Semoga apa yang Dokter Sigit lakukan ini bisa berdampak besar buat masyarakat, bisa bermanfaat Amin. untuk Indonesia swasembada pangan. Saya termasuk orang yang dibina, dimentori oleh Dokter Sigit ya, dalam bidang apapun itu, dalam bidang pemikiran, bisnis dan lain-lain sebagainya. Dan saya mempercayai, saya meyakini ketulusan beliau dalam membuat ini memang tujuannya untuk orang banyak dan supaya bisa diduplikasi semudah mungkin. Jadi saya harap kita semua juga turut mendoakan beliau untuk selalu sehat, selalu sejahtera hidupnya, bahagia bersama keluarga sampai kapanpun itu, masih kuat, usia 70 masih kuat begini. Kita doakan yang terbaik buat beliau, dan kita doakan yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Dan mari dengan ini secara bertahap kita wujudkan Indonesia swasembada pangan. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.